Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Afrila, BP 2001-07-1003 dari kelas 3C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penganggaran modal. Apa itu penganggaran modal? Modal merujuk pada aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan. Anggaran modal adalah suatu tinjauan umum tentang pengeluaran-pengeluaran yang terencana pada aktiva-aktiva tetap. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses menganalisis proyek-proyek dan menentukan apakah proyek-proyek tersebut harus dimasukkan dalam anggaran modal. Menurut Rianto, penganggaran modal adalah proses secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga mengambil keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka yang panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penganggaran modal adalah proses perencanaan pengeluaran atau aset yang harus kasnya diperkirakan akan terjadi di atas periode waktu 1 tahun. Pertanyaan yang kedua yaitu apa manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal? Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga yaitu dapat lebih terperinci, teliti karena dana yang semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Apa metode-metode dalam penganggaran modal? Yang pertama yaitu nilai sekarang neto, merupakan suatu metode penilaian usulan investasi menggunakan NPV yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan, didiskontokan menggunakan biaya modal. Metode yang kedua yaitu tingkat pengembalian internal, adalah tingkat diskonto yang memaksa NPV suatu proyek menjadi sama dengan 0. Metode yang ketiga yaitu tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi, adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya suatu proyek akan sama dengan nilai akhirnya, di mana nilai akhir dihitung dari jumlah nilai-nilai arus kas yang masuk di masa depan yang dimajemukkan menggunakan biaya modal perusahaan. Yang keempat yaitu pelunasan reguler, adalah metode evaluasi kelayakan suatu investasi dengan mencari periode yang diperlukan untuk mengembalikan jumlah investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan arus kas yang diharapkan dari investasi. Yang terakhir yaitu pelunasan yang didiskonto, adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi arus kas suatu investasi didiskontokan menggunakan biaya modal investasi untuk menutup biayanya. Berikutnya yaitu apa perbedaan proyek independen dengan proyek mutually eksklusif. Proyek independen adalah proyek-proyek yang arus kasnya saling independen satu sama lain. Sedangkan proyek mutually eksklusif adalah sekumpulan proyek di mana hanya satu proyek yang dapat diterima. Kita lanjut ke pertanyaan singkat. Proyek X dan Y memiliki arus kas sebagai berikut. Pertanyaannya, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Yang kedua, manakah proyek yang akan Anda terima jika kedua proyek tersebut independen atau mutually eksklusif? Jadi, untuk mencari jawabannya, kita menggunakan NPV X sama dengan min 700 ditambah 500 dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah
300 dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah 100 dibagi 1 pangkat 1 pangkat 3. Hasilnya yaitu 77,61. Untuk mencari NPV-Y yaitu min 700 ditambah 100 dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah 300 dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah 600 dibagi 1,1 pangkat 3. Hasilnya yaitu 89,63. Jawabannya, apabila kedua proyek independen, maka kedua proyek diterima karena keduanya memiliki NPV positif. Yang kedua yaitu apabila kedua proyek mutually eksklusif, maka proyek Y yang dipilih karena memiliki NPV positif yang lebih besar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.